Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Takia Arafah dari kelas 12 MIA 2. Di sini saya akan membahas tentang novel Ronggeng Dukuh Paru. Ronggeng Dukuh Paru adalah sebuah novel yang menceritakan kehidupan seorang ronggeng yang bernama Serintil. Novel ini berlatar tempat di Dukuh Paru. Dukuh Paru merupakan sebuah kampung terpencil yang merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Dauhan. Sedangkan latar waktunya adalah sekitar tahun 1965. Selanjutnya kita masuk kepada bagian struktur novel Ronggeng Dukuh Paru. Yang pertama yaitu orientasi. Di sini orientasinya yaitu menceritakan tentang kehidupan Rasus dan Serintil ketika masih kecil yang harus ditinggal oleh kedua orang tua mereka karena peristiwa keracunan tempe bongkrek yang menimpa warga Dukuh Paru. Kemudian pada bab kedua menceritakan perihal kematian Emak Rasus dan kehidupan Ki Secamanggala. Dalam bab 2 Emak Rasus, Nenek Rasus, Kartareja, Nyai Kartareja diperkenalkan. Kemudian dalam bab ketiga membicarakan tentang sayembara buka kelambu. Bab ini Doer dan Sulam diperkenalkan. Kemudian pada bab keempat tokoh utama dibicarakan. Dalam bab ini Sersan Slamet dan Kopral Pujo diperkenalkan. Yang kedua yaitu komplikasi. Konflik utama Ronggeng Dukuh Paru yaitu malapetaka keracunan tempe bongkrek yang membunuh sebagian masyarakat Dukuh Paru, termasuk kematian Ronggeng Dukuh Paru yang terakhir serta Penabu Gendang. Munculnya konflik lain ditandai ketika Serintil mulai menjadi ronggeng baru. Saat itu kehidupan Serintil mulai berubah. Dari yang dulunya sering bermain bersama Rasus, Warta, dan Darsun, tapi setelah menjadi ronggeng, dia sudah tidak ada waktu untuk bermain. Menanggapi hal itu, Rasus mulai renggang dengan Serintil, wanita yang disukainya. Selanjutnya yaitu evaluasi. Konflik meningkat pada bab 2 dan 3. Konflik utama dikembangkan dengan kuat pada bab 3, yaitu ketika Serintil harus menyelesaikan syarat terakhir menjadi seorang ronggeng. Syarat terakhir yang harus dipenuhi yaitu bernama buka kelambu, sebuah syarat yang akan menggoyahkan hubungan Rasus dan Serintil. Hal itu memunculkan kebencian yang mendalam bagi Rasus atas semua kebudayaan yang ada di Dukuh Paru. Selanjutnya adalah bagian resolusi. Puncak permasalahan terjadi ketika Serintil telah menjadi seorang ronggeng Dukuh Paru. Itu tandanya Serintil menjadi milik orang banyak dan Rasus sebagai seorang laki-laki yang menyukainya harus merelakan. Dan yang terakhir ada koda. Penyelesaian bagian pertama novel Ronggeng Dukuh Paru yaitu ketika Rasus pergi meninggalkan Dukuh Paru. Rasus merasa Dukuh Paru bertindak semena-mena dan hanya menciptakan kesengsaraan baginya. Sebagai seorang anak yang menghubungkan diri emaknya dengan diri Serintil, Dukuh Paru membuat noda dalam hidupnya. Kepergian Rasus untuk menentukan pilihan-pilihan. Pilihan-pilihan itulah yang nantinya akan mengubah segalanya tentang Serintil, asal-usul ibunya, dan juga tujuan hidupnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam unsur intrinsik novel Ronggeng Dukuh Paru. Yang pertama ada tema novel Ronggeng Dukuh Paru. Tema yang menonjol dalam novel Ronggeng Dukuh Paru yaitu bertemakan cinta, budaya, dan adat istiadat, di mana novel Ronggeng Dukuh Paru menceritakan tentang adat istiadat dan kebudayaan dari sebuah dukuh yang ada di Banyumas yang bernama Dukuh Paru, yang kondang dengan ronggengnya. Di dalam novel Ronggeng Dukuh Paru juga diselipkan kisah cinta asmara sang ronggeng Serintil yang merupakan tokoh utama dalam novel Ronggeng Dukuh Paru yang menjalin kisah cinta dengan pemuda bernama Rasus. Yang ketiga ada tokoh dan penokohan novel Ronggeng Dukuh Paru. Yang pertama ada Serintil terbagi menjadi dua, yaitu Serintil kecil berwatak centil. Contoh teksnya yaitu, "Ya benar, engkau sangat cantik sekali sekarang," ujar Warta. "Seperti seorang ronggeng," tanya Serintil lagi, gayanya manja. Sedangkan Serintil dewasa berwatak suka menolong. Contoh teksnya yaitu, "Dengan kesediaan, Serintil menjadi gowo untuk Waras, agar jiwa kelelakiannya Waras muncul. Nyai, sekarang ajari aku bagaimana menjadi gowo. Ajari aku." Yang kedua ada Rasus kecil, berwatak tidak sabaran. Contoh teksnya, "Sudah kalian," ujar Rasus tak sabaran. Kemudian yang kedua ada Rasus dewasa, berwatak pemberani. Contoh teksnya yaitu, "Mengecewakan,
Kopral Pujo tidak lebih berani daripadaku. Pada saat itu, dia tidak bisa mengambil keputusan. Jadi, akulah yang mengambil prakarsa. Kemudian ada Warta, teman Rasus kecil berwatak pamrih. Contoh teksnya yaitu, ya kita berhenti dulu, kita hanya akan bermain lagi kalau Serintil berjanji memberi kami upah. Kemudian ada Darsun, teman Rasus kecil berwatak suka meremehkan. Contoh teksnya, air, ejek Darsun anak ketiga. Di mana kau dapat menemukan air? Selanjutnya, yang keempat adalah setting novel Ronggeng Duku Paru. Yang pertama adalah latar tempat novel Ronggeng Duku Paru. Yang pertama ada Dukuh Paruk. Contoh teksnya adalah, dengan daerah pemukiman terdekat, Dukuh Paruk hanya dihubungkan oleh jaringan pemantang sawah, hampir 2 km panjangnya. Dukuh Paruk kecil dan menyendiri. Dukuh Paruk yang menciptakan kehidupannya sendiri. Yang kedua ada di tepi kampung. Contoh teksnya yaitu, di tepi kampung, 3 anak laki-laki sedang bersusah payah mencabut sebatang singkong. Yang ketiga ada makam. Contoh teksnya yaitu, tengah malam Sakarya keluar menuju makam Ki Secamanggala. Laki-laki itu menangis seorang diri di sana. Yang terakhir ada rumah Kartareja. Contoh teksnya yaitu, aku sendiri hanya maju beberapa langkah dan berteduh di emperan rumah Kartareja. Selanjutnya yang kedua adalah latar waktu novel Ronggeng Dukuh Paruk. Yang pertama berlatar waktu di musim kemarau. Contoh teksnya yaitu, namun kemarau belum usai, ribuan hektar sawah yang mengelilingi Dukuh Paruk telah 7 bulan kerontang. Kemudian ada 11 tahun silam. Contoh teksnya yaitu, 11 tahun yang lalu ketika Serintil masih bayi, Dukuh Paruk yang kecil basah kuyup tersiram hujan lebat. Kemudian ada Agustus tahun 1963. Contoh teksnya yaitu, perayaan Agustusan tahun 1963 itu dimulai dengan upacara pagi hari di lapangan Kecamatan Dauan. Selanjutnya adalah tahun 1964. Contoh teksnya yaitu, tetapi pada tahun 1964 itu, ketika paceklik merajalela di mana-mana, Ronggeng Dukuh Paruk malah sering naik pentas. Kemudian ada Februari tahun 1966. Contoh teksnya, tengah malam Februari 1966 di sebuah kota kecil di sudut tenggara Jawa Tengah. Kegelapan yang mencekam telah berlangsung setengah tahun lamanya. Kemudian ada tahun 1970. Contoh teksnya yaitu, memasuki tahun 1970, kehidupan di wilayah Kecamatan Dauhan berubah gemuruh oleh deru truk-truk besar berwarna kuning serta buldoser dari berbagai jenis dan ukuran. Yang ketiga ada latar suasana novel Ronggeng Dukuh Paruk. Yang pertama ada suasana haru. Contoh teksnya yaitu, seorang perempuan mengisak rasa harunya setelah melihat Serintil menari menyebabkan air matanya menetes. Kemudian ada suasana tegang. Contoh teksnya yaitu, Kang, orang-orang itu geger, banyak tetangga yang sakit dan pingsan. Ini bagaimana, Kang? Selanjutnya ada suasana sedih. Contoh teksnya yaitu, laki-laki itu menangis seorang diri di sana. Dalam kesedihannya yang amat sangat, Sakarya mengadukan malapetaka yang terjadi kepada moyang orang Dukuh Paruk. Kemudian ada suasana kecewa. Contoh teksnya yaitu, dalam wawasan ini Serintil tidak bisa melihat beda antara dua wajah laki-laki itu. Semuanya mengecewakannya, semua merangsang Serintil membuat suatu perhitungan. Kemudian yang kelima ada sudut pandang novel Ronggeng Dukuh Paruk. Yang pertama adalah bagian pertama atau catatan buat emak. Sudut pandang orang pertama. Novel Ronggeng Dukuh Paruk bagian 1 menggunakan sudut pandang orang pertama karena menggunakan kata aku yang dimana tokoh aku adalah Rasus. Contoh teksnya yaitu, aku sendiri, kata nenek, selamat secara kebetulan. Yang keenam ada gaya bahasa novel Ronggeng Dukuh Paruk. Di dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk ini ada beberapa yang menggunakan bahasa Jawa dan mantra-mantra Jawa yang tidak ada terjemahannya, seperti kata-kata niat tingsun, mata aji pamurung, hadi aing tampean aing cikaruntung nantung, ditaburan bolesna, mencirasa marang, Serintil marang Rasus, kene warung kana warung, pes mimpes dening, dan eyang secamanggala. Yang terakhir ada amanat novel Ronggeng Dukuh Paruk. Di dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk, pengarang ingin menyampaikan bahwa jangan melihat orang dengan sebelah mata, namun lihat orang dari dalamnya. Juga jangan mudah dibodohi dan terhasut orang lain. Untuk itu, ikutilah perkembangan zaman agar tidak mudah dibodohi oleh orang lain. Selanjutnya, kita masuk ke dalam unsur ekstrinsik novel Ronggeng Dukuh Paruk.
Unsur ekstrinsik yang pertama yaitu keagamaan atau religius. Dalam novel ini, unsur keagamaan tidak terlalu diperlihatkan karena warga Duku Paruk lebih mempercayai adanya nenek moyang dan hal-hal animisme lainnya. Yang kedua yaitu kebudayaan. Dalam novel ini banyak terdapat unsur kebudayaan seperti menari, menyanyi sambil nyawer, memberikan sesaji kepada nenek moyang. Dan yang ketiga adalah sosial. Dalam novel ini, unsur sosial kemasyarakatan lebih cenderung ke arah ronggeng. Karena segala sesuatu yang berhubungan dengan hubungan antar manusia lebih diutamakan untuk ronggeng, karena bagi mereka adanya sosok ronggeng merupakan kebanggaan tersendiri di Duku Paruk. Ahmad Tohari dikenal sebagai pengarang trilogi novel Ronggeng Duku Paruk pada tahun 1982. Karya-karya Ahmad Tohari yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa asing antara lain Ronggeng Duku Paruk dan Kubah, diterbitkan dalam bahasa Jepang. Karya Ahmad Tohari yang ditransformasi ke bentuk lain atau film adalah novel Ronggeng Duku Paruk yang difilmkan oleh Garuda Film dengan judul Daerah Mahkota Ronggeng. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai novel Ronggeng Duku Paruk karya Ahmad Tohari. Lebih dan kurang saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.